Haleluya, saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti AMD, mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Saudara, kita akan merenungkan ulangan 33, ulangan pasal 33, dan menariknya pasal 33 masih berhubungan dengan Musa. Kita mungkin berpikir bahwa pasal 32 adalah akhir dari Musa. Tapi ternyata pasal 33, Musa masih belum naik ke atas gunung Nebo. Dia masih berbicara, menyampaikan hal-hal yang penting. Kalau sebelumnya Musa menyampaikan nyanyian menjadi pesan bagi bangsa Israel atau menjadi kritik bagi bangsa Israel. Pasal 33, dia menyampaikan berkat. Tapi sebelum dia mengucapkan berkat kepada suku-suku Israel, nanti kita akan belajar setiap berkat atas setiap suku-suku Israel. Nanti kita akan pelajari satu persatu dan kita coba bandingkan berkat Musa kepada suku-suku itu dan berkat Yakub terhadap anak-anaknya. Nanti kita coba compare ya, bagaimana berkat ucapan Yakub dan ucapan Musa kepada suku-suku Israel. Tapi sebagai pendahuluannya kita akan mencoba melihat ulangan pasal 1, pasal 33 maksud saya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada beberapa pesan yang saya tangkap sebagai rema untuk saya sharingkan pada hari ini. Sebelum saudara Adi membantu kita membacakan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan memberkati kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Berbicara kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 33 ayat 1 sampai 5. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, mungkin ini adalah perkataan yang sulit untuk dipahami. Karena ada begitu banyak kiasan yang dipakai di sana, yang menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah untuk dicerna oleh kita. Tetapi ada beberapa gambaran yang kita bisa baca dari apa yang disampaikan oleh Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini mengungkapkan penjelasan yang membuat kita bisa sedikit memahami, atau ini gambaran yang bisa jadi itu adalah hal yang memang itulah yang disampaikan oleh Musa kepada kita. Tapi paling tidak kita bisa menangkap sebuah kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Musa di sini dengan apa yang disampaikan oleh Matthew Henry. Yang pertama, saudara, ketika Musa berkata, inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel mati. Berkatalah ia. Sebelum berkat itu diturunkan, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran
Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nah saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sungguh tidak mudah untuk dipahami. Tetapi ada sedikit penjelasan dari Targum bangsa Israel, bahwa ini menggambarkan tentang pada saat di mana Allah turun di atas gunung Sinai, melingkupi gunung Sinai, dan Allah berbicara kepada Musa. Lalu kemudian Allah menyampaikan hukum-hukumnya kepada Musa, kepada bangsa Israel, yang kemudian menjadi 10 hukum. Dikatakan bahwa Allah juga terbit kepada mereka dari Seir. Artinya Allah juga menyatakan kemuliaannya di pegunungan Seir. Nah, pegunungan Seir adalah tempat di mana bangsa Edom tinggal, atau keturunan Esau tinggal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah juga menawarkan hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa lain, kepada Esau dan keturunannya. Tetapi mereka menolaknya. Demikian juga di pegunungan Paran, saudara. Pegunungan Paran juga dinyatakan Allah menawarkan juga hukum-hukumnya kepada mereka yang tinggal di pegunungan Paran. Tetapi mereka juga menolaknya. Lalu kemudian datanglah dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala, yaitu umatnya. Dikatakan bahwa sungguh ia mengasihi umatnya. Disinilah Allah turun dan menyampaikan hukum kepada Musa. Dan Musa menerima hukumnya itu. Ketika hukumnya pecah, karena marah Musa, dia naik lagi. Supaya hukum itu menjadi dasar bagi kehidupan umat Tuhan. Jadi saudara, ini bicara tentang bagaimana sikap manusia terhadap hukum Tuhan. Sikap manusia terhadap 10 hukum Taurat. Bagaimana mereka menerima atau menolaknya. Dan sejarah membuktikan atau fakta membuktikan, tidak semua umat manusia di muka bumi ini mau menerima hukum Tuhan dalam hidupnya. Mau mendasarkan kehidupannya didasarkan pada hukum Allah. Mau menjalani hukum Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagian besar mereka menolak hukum Allah. Sebagaimana orang-orang Edom menolak hukum Allah, sebagaimana bangsa-bangsa yang ada di pegunungan Paran menolak hukum Allah. Demikianlah ada begitu banyak orang yang masih menolak hukum Allah dalam hidupnya. Mereka mau hidup berdasarkan hukumnya sendiri. Mereka mau menghidupi berdasarkan hukum-hukum Allah asing. Dewa-dewa asing. Ilah-ilah zaman. Mereka tidak mau menerima hukum Tuhan. Mereka tidak mau menghidupi hukum Tuhan. Dan mereka tidak mau berjalan atau mendasarkan hidupnya berdasarkan hukum Allah. Allah berfirman, Allah turun di Gunung Sinai ketika umatnya ada di sana dan menyampaikan hukumnya. Saya berdoa kiranya kita adalah orang atau umat yang sedia untuk menerima hukum Allah. Dan kemudian mengizinkan hukum Allah hidup di dalam kehidupan kita. Mengizinkan hidup kita hidup sesuai dengan hukum Allah. Dan mendasarkan kehidupan berdasarkan hukum Allah. Kalau disimpulkan menjadi 2 hukum saja. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Inilah hukum
yang seharusnya dihidupi oleh manusia di seluruh dunia ini. Sayang, tidak semua manusia membuka hatinya untuk hukum ini. Tidak semua manusia mau bersedia hidup berdasarkan hukum ini. Hanya sebagian kecil dikatakan, yaitu umat atau orang-orang kudus saja. Ini menunjukkan betapa sedikitnya orang yang bersedia untuk menghidupi hukum Tuhan. Sungguh kata Musa, ia mengasihi umatnya, ia mengasihi saudara dan saya. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita sedia untuk menerima hukum Tuhan dengan hati yang terbuka dan sedia untuk hidup berdasarkan hukum Tuhan. Yang menarik yang kedua di sana dikatakan, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, katanya, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saudara, ini gambaran sebagai umat Tuhan mau dengar suara Tuhan. Umat yang membuka telinganya untuk Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh sedia, rela duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari firman-Nya. Alkitab memberikan kepada kita perumpamaan yang jelas atau analogi yang jelas, yaitu antara Marta dan Maria. Ketika Yesus berbicara kepada Marta dan Maria, Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan, berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Sementara Marta mendengarkan suara Tuhan, tapi sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Ya, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana sini, begitu ya. Sibuk sini sana. Lalu kemudian dia mengeluh, Tuhan, perhatikanlah Maria ini. Dia tidak peduli dengan aku. Dia hanya duduk-duduk saja, sementara aku sibuk. Tapi Tuhan berkata, Maria memilih bagian yang terbaik dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak sedia melakukan seperti yang Musa katakan, seperti yang Maria lakukan. Umat Tuhan yang sedikit itu adalah umat yang sedia duduk di bawah kaki Tuhan, lalu kemudian menangkap sesuatu dari firman, menjadi firman rema dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Sediakah kita sungguh-sungguh duduk di bawah kaki Tuhan, menangkap sesuatu dari firman-Nya? Coba perhatikan ketika orang beribadah, mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk buka YouTube, sehingga kadang-kadang dia lupa mematikan suaranya, sehingga terdengar suara dari HP-nya. Karena tanpa dia sadari, dia mau dengarkan firman sambil melihat YouTube. Sehingga keluar suaranya. Keluarlah lagunya Cak Nan, Denny Cak Nan. Ya. Keluarlah film A, film B, podcast A, podcast B, yang tanpa kita sadari membuat kita tidak bisa menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Kita sibuk walaupun kita diam. Jempol kita sibuk walaupun nampaknya kita diam. Ada yang sibuk dengan main games. Suatu kali saya ikut ibadah di sebuah gereja. Gereja kecil. Saya duduk di belakang. Duduk di antara jemaat. Sebelah kiri saya seorang bapak yang sudah berumur. Di atas 60 tahun lah kira-kira.
Sebelah kanan saya masih muda, mungkin di bawah saya usianya. Anaknya ya di bawah Carlos dan Olvan. Jadi kemungkinan saya taksir bapak ini usianya sekitar 40 tahun. 40 tahunan kira-kira. Saya perhatikan dia dengar firman sambil main games. Saya lihat gamenya, Tetris. Gamenya Tetris. Lalu saya lihat anaknya juga sama, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bapaknya. Main game juga, tapi saya tidak tahu main game apa. Saudara, diam, duduk dalam sebuah ruang ibadah. Tetapi sibuk seperti Marta. Dia tidak akan menangkap sesuatu dari firman yang disampaikan. Perkataan firman tidak akan pernah ditangkap dengan baik. Karena sibuk. Tanpa kita sadari, sikap kita itu menolak firman. Sama orang-orang Seir. Sama seperti orang-orang di pegunungan Paran. Mereka menolak hukum Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Demikianlah orang-orang yang sibuk. Di tengah-tengah ibadah, walaupun nampak duduk diam. Tapi hatinya sibuk, pikirannya sibuk, tangannya sibuk, matanya sibuk. Sehingga tidak ada satupun yang bisa dia tangkap dari firman yang dia dengar. Karena dia tidak mendengar, dia hanya duduk saja dalam ibadah. Saudara, betapa kita seringkali kehilangan mutiara. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Hilang dengan begitu sangat cepat. Saudara perhatikan ya, kita punya waktu hanya 2 jam kira-kira. Bahkan seringkali disingkat. 1 jam saja. Tapi yang 1 jam itu kita tidak jadikan sebagai waktu yang berharga. Sehingga kita kehilangan mutiara, kita kehilangan permata, kita kehilangan yang berharga. Dalam seminggu berapa banyak sih kita baca Alkitab, saudara? Dalam seminggu berapa di antara kita yang sungguh-sungguh serius membaca firman Tuhan setiap hari? Kita tidak sungguh-sungguh, bukan? Bahkan seringkali kita menjalani hidup ini tanpa firman. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan hal berharga karena terlalu sibuk. Dan Tuhan beri kesempatan kita 2 jam dalam 1 minggu itu. Itu pun kita tidak menangkap sesuatu. Karena kita mengabaikannya. Saya berdoa kiranya umat Tuhan, khususnya di AW, adalah umat yang sedia duduk di bawah kaki Tuhan. Dan menangkap sesuatu dari firman-Nya. Saudara, mari kita menjadi umat yang terus disebut sebagai umat yang kudus. Amin. Amin. Saya berdoa kita diberkati oleh Tuhan. Setelah ini nanti kita akan lihat berkat Musa kepada suku demi suku. Kita akan pelajari 12 berkat Musa setelah ini. Kita akan lanjutkan nanti di AMD yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Supaya kami tidak menolak hukum Tuhan. Supaya kami setia duduk di bawah kaki Tuhan dan menangkap sesuatu dari firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan, urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Firman tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat yang kudus, umat yang setia menerima hukum Tuhan dan duduk di bawah kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu dari Tuhan.
Kami serahkan semua aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, studi kami, masa depan kami dalam tangan anugerah Tuhan. Yang terbaik Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan lupa nanti tanggal 31 Januari kita akan ada Imlek Day. Ya. Imlek jatuh tanggal 28, 29 itu hari libur, cuti bersama. Tapi tanggal 31-nya kita ada event, yaitu Imlek Day. Kita akan gathering bersama-sama dalam acara home. Kita akan buat acara ini menjadi acara yang spesial untuk kita menikmati kebersamaan dalam anugerah Tuhan. Kita mau belajar untuk menangkap pesan Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.